Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rezekinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang moralitas ideologi bumi. Yang pertama adalah hedonisme, yang kedua eudeminisme, dan yang ketiga deontologi, dan yang keempat utilitarianisme, di mana keempatnya adalah merupakan hasil atau produk yang dihasilkan oleh ideologi-ideologi bumi, baik itu kapitalisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, atau bahkan nasionalisme. Di sisi lain, Islam menghasilkan generasi dengan akhlak yang Qur'ani sebagai wujud atau realitas kebenaran daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, telah membentuk karakteristik manusia dengan sifat-sifat yang agung seperti yang dicontohkan dan diperagakan oleh Muhammad Rasulullah SAW beserta generasi pertama sahabat-sahabat Rasulullah. Di bawah naungan wahyu terciptalah sebuah peradaban kehidupan manusia yang penuh dengan kedamaian. Moralitas dijunjung tinggi, keadilan ditegakkan, dan hak-hak manusia dimuliakan dan dihormati. Peradaban kehidupan manusia yang penuh mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dirasakan oleh manusia saja, tapi alam semesta pun ikut merasakan kedamaian itu. Maka selanjutnya pembahasan kita kali ini adalah syarat-syarat mencapai mardhatillah. Namun sebelumnya kami tetap memohon bantuan serta dukungan kepada pemirsa semuanya untuk tetap mensubscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlam minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika matsaluhum fit taurat wa matsaluhum fil injil zar'in akhraja sata'ahu fa'azarahu fastakhlaza fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itulah syarat pertama untuk mencapai ridho Allah atau mardhatillah, yaitu dengan menampilkan kelemah lembutan terhadap sesama muslim dan tegas terhadap orang non muslim. Tegas dalam artian kita menegakkan hak kita sebagai muslim dan menghormati hak-hak orang-orang non muslim, tetapi tidak dengan cara mencampur adukannya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 54, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzati 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim zalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir dan berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Sedangkan dalam surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan tegas pada ayat 8 dan 9, fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Sedangkan syarat kedua untuk mendapatkan ridha Allah adalah mengadakan furqan atau garis pemisah dalam segala aspek kehidupan. Dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Sedangkan dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ayat ke-51 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk orang atau golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Syarat ketiga untuk mendapatkan mardhatillah adalah meninggalkan segala konsepsi jahiliyah. Dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 45-nya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
Dan di ayat ke-47-nya surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Syarat keempat untuk mendapatkan mardhatillah adalah berani dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat 173 sampai 175, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak Qur'ani menjadi bagian yang tak bisa ditinggalkan dalam menapaki perjalanan wahyu. Orang-orang beriman tidak menjadi penyebab dan penanggung akibat pelanggaran akhlak Qur'ani. Pelanggaran akhlak Qur'ani pada suatu aspek saja dari yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi penyebab ternistanya Islam dan umatnya dalam kancah peradaban manusia. Contoh yang diberikan Rasulullah SAW yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya ini berada pada akhlak yang agung. Akhlak yang agung betul-betul telah ditampilkan Rasulullah SAW dalam membawa kemenangan yang gemilang dan berjayanya Islam di antara sekalian faham dan aliran peradaban kehidupan manusia. Keagungan akhlak Qur'ani yang ditampilkan Rasulullah SAW itu belum dapat diulang oleh generasi penerus risalah kenabian dan misi kerasulan beliau hingga saat ini. Belum dapat diulang, misalnya hingga pada keagungan yang mendekati kesempurnaan yang beliau wujudkan dalam sejarahnya itu. Suatu contoh kemenangan yang ditampilkan Rasulullah dicapai dalam kurun waktu yang sangat singkat dan dengan cara yang apabila terjadi pada zaman modern ini tidak memberikan peluang sedikit pun buat orang-orang untuk merasa perlu mencari alternatif jalan perjuangan yang lain seperti cara sosialisme, demokrasi sekuler maupun cara-cara komunis. Tidak ditegakkannya akhlak Qur'ani yang agung oleh umat Islam mengakibatkan sebagian masyarakat tertentu menjadi bersemangat membakar semangat rakyat buruh, petani, dan rakyat kecil lainnya untuk memperjuangkan nasib mereka dengan cara demokrasi sekuler, sosialisme, dan bahkan cara komunisme. Akhlak Qur'ani yang agung bisa dijadikan tolok ukur bahwa makin maraknya pelanggaran atasnya, terutama oleh umat Islam sendiri, adalah gerakan sosial yang efektif untuk melapangkan jalan bagi masa depan umat dikuasai oleh jahiliyah sosialisme, komunisme, dan jahiliyah sekuler lainnya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.